Baik, terima kasih Mbak Tutus dan para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa baru yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu secara langsung maupun walaupun melalui media virtual atau media daring seperti ini. Tapi saya yakin ini tidak akan mengurangi kehikmatan dan keusukan kita di dalam mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan dari pagi hingga sore. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh MC Mbak Tutus bahwa kita akan melaksanakan kegiatan ini secara bertahap, 3 tahap. Tahap pertama sudah kemarin sudah disampaikan, fokus ke aktivasi tutorial online gitu ya. Nah, tahap kedua yang sekarang akan kita ikuti bersama-sama, yaitu nanti teman-teman para mahasiswa akan mendapatkan berbagai pelatihan terkait dengan keterampilan belajar jarak jauh. Keterampilan ini wajib dimiliki dan dikuasai dan dipraktikkan. Nah, kuncinya di situ ya, oleh setiap mahasiswa UT, apakah mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lanjut studi atau ongoing. Pertama, keterampilan merencanakan dan mengelola waktu belajar. Yang kedua, keterampilan membaca dan merekam hasil baca. Yang ketiga, bagaimana kita terampil memanfaatkan berbagai layanan, fasilitas dan sumber belajar yang tersedia di UT online maupun di sumber-sumber belajar yang lain. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Nah, hari Kamis, itu Mbak Tutus ya, hari Kamis teman-teman mahasiswa juga akan mendapatkan pelatihan yang terakhir, yaitu keterampilan bagaimana teman-teman mengerjakan, menyiasati gitu ya, tugas-tugas mata kuliah. Apakah itu yang berupa tugas tutorial, apakah berupa tugas mata kuliah, ataukah praktik dan praktikum. Dan terakhir adalah pelatihan tentang bagaimana kita semua para mahasiswa menyiapkan ujian, atau kita kenal dengan istilah exam klinik. Itulah kira-kira materi pelatihan yang akan dibahas dan akan dipraktikkan oleh teman-teman semua. Jangan lupa ya, kita sudah men-share link untuk mendapatkan lembar kerja student worksheet terkait dengan keterampilan-keterampilan yang teman-teman harus praktikkan nanti ya. Mudah-mudahan sudah diunduh, kalau tidak nanti tim operator akan mengirimkan link itu, baik itu melalui YouTube maupun melalui media sosial yang dimiliki oleh UT Jember. Baik, jadi tema kita mengenal UT, pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Materi ini mestinya minggu yang lalu ya, tapi karena minggu yang lalu kita fokus kepada bagaimana mahasiswa mengenal tutorial online, bagaimana melakukan aktivasi sampai mahasiswa bisa login ke portal e-learning. Maka untuk mengantarkan pelatihan pada tahap kedua itu kita mengenal lebih jauh tentang UT dan bagaimana itu tentang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Hari ini ya, satu lagi ini tonggak adalah sejarah perjalanan ya, kita dengarkan sebentar ya pidato kita Pak pancangkan, khususnya di bidang Harto. pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka ini merupakan salah satu dari usaha kita yang terus-menerus tidak mengenal henti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, itulah ini video asli ya teman-teman mahasiswa. Ini adalah video asli ketika Presiden Soeharto waktu itu, Presiden kedua Republik Indonesia, meresmikan salah satu jawaban berdirinya Universitas Terbuka langsung dari Binagraha, kantor Presiden Indonesia. Universitas Terbuka ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 84. Karena itu, jadi teman-teman bisa browsing melalui bantuan Google, ketik aja Kepres RI nomor 41 tahun 84 tentang Universitas Terbuka. Di situ kita akan mendapatkan legal standing dari Universitas Terbuka. Jadi Universitas Terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri ya. Jadi teman-teman jangan
lupa, jawaban yang dan harus selalu diingat bahwa UT itu adalah perguruan tinggi negeri. Atau kalau di dalam bahasa Madura itu bisa dibilang public university gitu ya. Jadi perguruan tinggi negeri. Nah, kenapa UT didirikan? Nanti silakan videonya bisa dicek di YouTube, banyak sekali ini video presiden ketika membuka UT. Setidaknya ada 5 alasan mengapa universitas terbuka itu didirikan. Pertama itu memenuhi kebutuhan akan pendidikan tinggi. Kenapa kok begitu? Tadi di awal diantarkan oleh Pak Harto bahwa UT adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan tinggi. Itu terkait dengan yang nomor 2. Kenapa begitu? Karena daya tampung perguruan tinggi kita, apalagi pada waktu itu ya, sekarang apalagi gitu, daya tampung pendidikan tinggi kita, baik itu pendidikan tinggi negeri maupun swasta itu hanya 34, sekian. Jadi belum sampai 40%, tidak sampai 40%. Artinya apa? 60% lulusan SLTA dan sederajat, baik itu dari negeri maupun swasta, tidak tertampung di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Jadi ada 60% bisa dibilang nganggur dari perguruan tinggi. Mereka tidak terserap. Nah, ini kan persoalan. Bagaimana kita mau membangun negara ini menjadi negara yang maju gitu ya, memasuki revolusi industri 4.0 maupun society 5.0 ketika banyak lulusan SLTA tidak bisa terserap, tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Ini kan jadi persoalan. Karena itulah makanya pemerintah pada waktu itu di bawah Menteri Profesor Nugroho Noto Susanto waktu itu UT didirikan, dan pada tanggal 4 September 1984 kita didirikan. Alhamdulillah dengan adanya UT maka angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita menjadi lebih baik. Dan UT sendiri sekarang itu sudah memiliki mahasiswa 300.000 mahasiswa seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan, tidak ada satupun perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia gitu ya, terutama yang bisa menampung mahasiswa sebesar UT. Dan itu hanya dimungkinkan karena UT menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Gitu ya teman-temannya. Jadi banggalah menjadi mahasiswa universitas terbuka, karena dengan universitas terbuka maka tingkat partisipasi mahasiswa lulusan SLTA itu menjadi lebih meningkat. Mudah-mudahan ke depan UT bisa mencapai harapannya seperti yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi waktu itu, yang sekarang sudah berubah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu UT diharapkan bisa mencapai jumlah mahasiswa 1 juta. Artinya kita masih sepertiga ini. Nah, ini jadi teman-teman nanti mahasiswa baru sampaikanlah misi ini kepada calon-calon mahasiswa lulusan SLTA maupun yang sekarang masih belum melanjutkan ke pendidikan tinggi. Silakan bergabung dengan kami di perguruan tinggi universitas terbuka. Berikutnya adalah memeratakan kesempatan. Pastilah dengan demikian maka siapapun warga negara Indonesia gitu ya, yang penting dia sudah lulus SLTA atau sederajat, silakan bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi lewat universitas terbuka. Terakhir, melahirkan manusia pembangunan. Pastilah kalau mereka sudah lulusan perguruan tinggi, kita berharap bahwa mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian maka setiap lulusan perguruan tinggi khususnya universitas terbuka bisa berkontribusi, bisa memberikan makna kepada pembangunan kita. Nah, ini visi kita. Jadi visi itu adalah cita-cita yang ingin dicapai. Nah, setiap perguruan tinggi, setiap lembaga itu pasti memiliki visi. Jangankan lembaga atau institusi, setiap individu, setiap manusia itu pasti memiliki visi. Ya bisa dibilang harapan gitu, cita-cita. Saya kalau sudah tua nanti akan menjadi presiden, wah silakan gitu ya. Saya kalau sudah tua ingin menjadi penguasa real estate gitu, silakan. Itu hak dari setiap warga negara, dari setiap orang. Perguruan tinggi pun dalam hal ini adalah UT juga memiliki visi seperti itu. Visi kita adalah menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Jadi ada 2 istilah teman-teman, perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh.
PTTJJ, bukan PTJJ ya, tapi PTTJJ, double T dan double J, berkualitas dunia. Bagaimana kita mengukur bahwa universitas terbuka itu sebuah perguruan tinggi yang memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi terbuka jarak jauh berkualitas dunia? Ada tiga hal, ada tiga komponen, ada tiga unsur yang dilihat. Pertama, bagaimana penyelenggaraan UT itu dilaksanakan? Apakah sesuai dengan standar, kriteria, dan mutu internasional yang ditetapkan oleh ICDE, Lembaga Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh di Dunia. Jadi ICDE itu International Council for Open and Distance Education. Jadi sebuah asosiasi, sebuah organisasi yang dibangun, didirikan oleh perguruan tinggi terbuka dan jarak di seluruh dunia. Nah, sekarang berpusat di Oslo ya. Di kita melakukan review. Nanti di slide berikutnya itu kita sudah memiliki hasil dari ICDE Quality Review. Nanti akan saya tunjukkan. Ini standar yang pertama. Jadi UT sebagai perguruan tinggi negeri terbuka jarak jauh itu berkualitas dunia apabila penyelenggaraannya sesuai dengan standar kriteria mutu yang ditetapkan oleh internasional standar atau ICDE. Yang kedua, semua program-program pendidikan yang ditawarkan UT harus terakreditasi secara nasional. Nah, teman-teman tahu ya, semua program studi yang ditawarkan kepada UT termasuk kepada Anda sebagai mahasiswa baru itu semuanya sudah terakreditasi secara nasional oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAN PT. Semuanya sudah terakreditasi B dan A. Yang A itu kalau tidak salah ada 7 Mbak ya, ada 7 program studi kita yang sudah terakreditasi A. Sisanya itu akreditasinya B. Nah, kecuali program-program studi yang baru dibuka itu semuanya di perguruan tinggi manapun program studi yang baru dibuka itu otomatis terakreditasi C. Tetapi paling tidak 1 tahun setelah kita operasional, kita akan mengajukan akreditasi ulang sehingga kita nanti akan mendapatkan sertifikasi akreditasi yang betul-betul sesuai dengan operasional program studi itu. Ini yang kedua. Jadi semua program studi yang kita lakukan sudah terakreditasi secara nasional dan internasional. Nah, itu ada ICDE. ICDE sudah saya singgung tadi. Yang ketiga ISO 9001. ISO itu terkait dengan kualitas manajerial. Jadi kami di Universitas Terbuka Pusat maupun di UT-UT regional termasuk UT Jember itu setiap tahun secara berkala dilakukan audit, dilakukan review. Apakah penyelenggaraan program-program studi kita memiliki 43 program studi, itu semuanya sudah terakreditasi atau sesuai dengan penyelenggaraan yang dilaksanakan yang diminta oleh standar ISO itu. Gitu ya. Yang ketiga, manajemen internal kita. Apakah sudah sesuai juga dengan standar nasional maupun internasional? Standarnya yang kita gunakan juga ISO 9001, sekarang itu ISO 9001 2015. Nah, nanti kami Jember akan direview, akan diaudit oleh tim sistem jaminan kualitas Simintas UT untuk dilakukan audit internal. Apakah manajemen internal yang kita lakukan di tingkat UT regional, UT Jember itu sudah sesuai dengan standar bisnis proses yang ditetapkan oleh Simintas. Jadi inilah yang menjadi visi kami, bahwa kami ingin menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh PTTJJ berkualitas dunia dengan standar yang sudah ditetapkan tadi 1, 2, 3 penyelenggaraan PTTJ, program pendidikan yang ditawarkan dan sistem manajemen internal. Nah, misinya adalah misi itu adalah tugas yang diemban untuk mewujudkan visi. Jadi visi itu tidak sesuatu yang cita-cita tanpa ada ukurannya gitu ya, tanpa ada substansi apa yang harus kami lakukan untuk mencapai visi itu. Nah, dalam kaitan ini untuk mencapai visi itu kita memiliki 3 misi. Misi kita pertama menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia, yang kedua mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ, yang ketiga memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan. Nah, 3 misi UT ini sebetulnya merupakan implementasi atau perwujudan lebih jauh dari Tridharma pendidikan tinggi. Dharma pertama adalah Dharma pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah Dharma penelitian, yang ketiga adalah Abdimas. Jadi misi
universitas terbuka, dan saya yakin juga misi dari perguruan tinggi lain itulah merupakan implementasi atau perwujudan lebih jauh dari Tridharma perguruan tinggi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini konsep dasar tentang pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. Kata kuncinya tidak ada batasan. Usia berapapun. Jadi kalau misalnya di tampilan Zoom teman-teman itu ada kok usianya kok sudah sepuh banget gitu ya. Itu kira-kira usianya 50, 60 atau 40. Kok bisa ya? Bisa. Karena dengan konsep pendidikan tinggi terbuka jarak jauh itu tidak ada batasan usia. Siapapun. Jadi kata kuncinya siapapun. Yang penting, yang kedua, tahu memiliki ijazah SLTA tahun berapapun. Jadi mahasiswa yang lulus tahun 1980-an mau kuliah S1 silakan. Ketika perguruan tinggi lain sudah tidak bisa menerima kan. Nah, kalau sudah usia 40, 50, 60 nggak ada perguruan tinggi. Tapi kalau di UT silakan, welcome. Gitu ya. Yang ketiga, tidak ada batasan waktu. Jadi mau registrasi kapan saja, mau lulus kapan saja gitu ya. Oh gitu Pak? Iya. Ada mahasiswa kita itu yang masuk tahun 1990, baru diwisuda kemarin itu tahun 2019. Kenapa mungkin? Mungkin berapa tahun itu? 1990, lulusnya baru 2019. 10 tahun lebih. Kok bisa? Bisa. Karena sistem kita terbuka. Mahasiswa bisa memilih maksimal 24 SKS setiap semester. Nah, yang paket kan sudah ditentukan itu. Nah, tapi bagi mereka yang non paket, non sipas gitu ya, mereka bisa memilih. Semester 1 dia hanya mengambil 2 SKS atau 5 SKS, semester berikutnya 10 SKS, semester berikutnya maksimal mungkin 24. Jadi mahasiswa bisa mengatur ritme kecepatan studi mereka, sehingga dengan demikian itu pun nanti akan berpengaruh kepada masa studi. Jadi wajar kalau ada mahasiswa UT yang lulusannya itu lebih dari 4 tahun dari studi normal perguruan tinggi lain. Jadi jangan dibandingkan ya. Jadi teman-teman jangan pernah membandingkan lama masa studi mahasiswa baru, tingkat kecepatan masa studi mahasiswa UT dengan mahasiswa perguruan tinggi reguler. Karena sistem registrasi mata kuliah berbeda. Kita tuh fleksibel. Jadi kalau UT itu biasa dikenal UT adalah gaya belajar, gaya gue gitu. Jadi kalau saya Pak, udah semester depan saya off dulu. Silakan, tidak perlu cuti. Karena di UT tidak ada cuti. Semester depan ngambil 1 mata kuliah 3 SKS. Ya no problem, tidak masalah. Semester berikutnya 10 SKS, berikutnya 15. Kemudian maksimal 24, silakan. Nah, sehingga dengan demikian mahasiswa bisa mengatur kecepatan. Yang mau lambat silakan, yang mau cepat juga silakan. Terbuka. Jadi teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir. Waduh Pak, saya masa studi saya 8 tahun, enggak apa-apa. Karena kita perguruan tinggi terbuka. Jarak jauh terbuka dalam kelulusannya juga gitu ya. Tidak ada batasan ruang, waktu, geografis dimanapun. Jadi kalau tadi teman-teman melihat tayangan kita belusuan gitu ya ke sebuah desa, ke sebuah kampung yang tidak dimungkinkan oleh perguruan tinggi lain, UT dimungkinkan karena jarak jauh itu tadi. Dengan modus pembelajaran nanti akan ada slide berikutnya tentang apa itu jarak jauh, gitu ya. Terjangkau secara ekonomi, betul. Jadi mahasiswa yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau memiliki penghasilan yang ya hanya cukup untuk biaya hidup, ya silahkan 1 semester ini ngambil 2 SKS, berikutnya 5 SKS. Terjangkau secara ekonomi, tidak harus dipaksakan 24 SKS. Tapi kalau kebetulan memiliki rezeki yang baik gitu ya, silakan maksimalkan 24 SKS. Terjangkau secara ekonomi dan dapat memilih bantuan belajar apa saja nanti akan kita jelaskan gitu ya. Nah, ini prinsip UT, kata kuncinya adalah sistem pendidikan itu tanpa restriksi. Jadi kalaupun ada restriksi itu minimal. Minimalnya apa? Paling tidak dia harus lulus SLTA. Kok enggak mungkin toh orang yang baru lulus SD gitu ya, kemudian bisa lompat menjadi mahasiswa, nggak bisa. Jadi aturan formal dari TK gitu ya ke SD, SMP, SMA, baru ke perguruan tinggi. Restriksi minimalnya di situ. Fleksibilitas sistem.
Lokasi, waktu sudah saya jelaskan gitu ya. Prinsipnya tidak ada batasan usia peserta, tanpa batasan studi. Kita juga tidak mengenal adanya drop out gitu ya. Kalau di perguruan tinggi lain itu 4-6 tahun ya, 6 tahun tidak selesai ya, mohon maaf Mas, kayaknya Anda tidak cocok di perguruan tinggi kami. Anda ya mohon maaf harus meninggalkan perguruan tinggi kami, universitas kami. Di UT tidak ada. Silakan belajar sesuai dengan kecepatan belajar saudara. Itu lama studi. Tanpa batasan waktu dan tempat belajar. Ya, belajarnya di mana saja. Seperti sekarang teman-teman kan berada di rumah masing-masing toh. Tidak perlu harus datang ke suatu tempat untuk berkumpul, apalagi zaman sekarang era Covid ini yang ternyata persebarannya begitu cepat gitu ya. Bahkan beberapa daerah yang awalnya jadi hijau menjadi oranye, menjadi kuning menjadi oranye jadi merah. Di Jember sendiri kemarin aman-aman saja, semuanya kuning-kuning semua gitu ya. Sekarang kalau tidak salah ada 2 kabupaten ya sudah berubah menjadi merah. Banyuwangi dan Probolinggo baru. Nah, tempat belajar silakan. Nanti tutorialnya pun seperti itu. Gitu ya, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Biaya terjangkau ya, sesuai dengan dompet gitu ya. Kalau memang punya 500.000 misalnya ya jangan ngambil 24 SKS gitu ya. Ngambil 2 SKS atau 5 lah. Gitu. Wow. Itu sudah lengkap dengan bahan ajar. Bahan ajar kita yang paling simpel itu SIPAS non TTM itu 1.300.000. Mahasiswa sudah mendapatkan bahan ajar, tinggal tutorialnya. Pembelajarannya mengikuti pembelajaran online gratis gitu ya. Terus kan tidak gratis juga Pak, untuk akses itu kan pasti ada biaya internet. Nah, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui universitas terbuka diantaranya memberikan kuota gratis kepada mahasiswa. Manfaatkan itu sebaik mungkin. Kalau tidak salah 50 giga per semester. Jangan dibuat bermedsos ria, gunakan itu untuk kepentingan belajar gitu ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi diberi kuota gratis, nanti dibuat macam-macam, ngupload video, ngupload apa, habis itu 50 giga itu 1 semester. Padahal ini digunakan selama 4 bulan ke depan sampai Desember gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, UT sebagai pendidikan yang pertama. Jadi ada prinsip jarak jauh itu ada keterpisahan jarak. Bisa jarak dalam pengertian waktu, bisa dalam pengertian geografis. Waktu itu maksudnya apa? Waktu itu misalnya tutorial online. Tutorial online itu seperti halnya kita melakukan proses chatting di media sosial. Mungkin saya lakukan chatting, diskusi, memberikan materi. Tidak semua mahasiswa pada saat bersamaan aktif di media sosial. Mungkin besok, mungkin nanti, mungkin minggu 3 hari 2 hari berikutnya, sampai batasnya 1 minggu. Jadi tidak real time. Jadi saya bertemu. Kalau ini yang sekarang ini dengan teman-teman ini tidak ada jeda, tidak ada jarak dalam pengertian waktu. Berbarengan dengan menggunakan media conference seperti ini. Tapi ada media lain juga tutorial online itu nanti bersifat waktunya tidak berbarengan gitu ya. Oke, yang kedua interaksi pembelajaran itu terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Istilahnya asinkronus, tapi ada lagi nanti istilahnya sinkronus. Ruangnya berbeda gitu ya. Ruangnya berbeda, seperti sekarang saya dengan Anda semua itu sinkronus. Sinkronusnya adalah masalah waktu. Waktunya bareng. Jadi saya dengan Anda, saya bicara, Anda bicara real time ini langsung gitu. Itu sinkronus, tetapi ruangannya yang berbeda. Saya berada di kantor UT Jember bersama teman-teman, sementara Anda semua berada di rumah masing-masing atau di kantor. Itu asinkronus. Jadi asinkronus itu tidak bersamaan, tidak berbarengan waktunya dan ruangannya gitu ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa memilih berbagai bahan bantuan belajar, apakah itu cetak, rekam, siar maupun yang terkoneksi gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau menjelaskan nih, saya highlight karena ini penting. Mengapa? Karena di publik, di masyarakat itu ada kesalahan persepsi tentang pendidikan jarak jauh. Jadi pendidikan jarak jauh itu diisamakan, diidentikan dengan pendidikan daring, pendidikan online. Itu salah sama sekali. Ya, jadi PTT
JJ, pendidikan terbuka jarak jauh atau khususnya pendidikan jarak jauh tidak sama dengan pendidikan atau pembelajaran online atau pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu merupakan salah satu modus, salah satu model, salah satu generasi dari sistem pendidikan jarak jauh. Ini yang harus diingat ya. Jadi kalau orang bicara daring-daring itu sudah pendidikan jarak jauh, itu salah satu modus. Nah, kita akan melihat perkembangan dari pendidikan jarak jauh dari waktu ke waktu. Saya rujukannya dari Tyler gitu ya. Fifth Generation of Distance Education gitu ya. Yang pertama, ini yang paling awal gitu ya, paling awal pendidikan jarak jauh. Yang ini sudah dilakukan oleh UT sejak awal. Pada saat pertama kali Universitas Terbuka didirikan, yaitu korespondensi. Yang kita kenal kalau udah korespondensi itu apa? Surat menyurat gitu ya. Makanya saya gambarkan itu ada surat. Jadi dulu teman-teman, ketika kita memulai pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka, tidak seperti sekarang. Sekarang kok sudah ada internet segala macam gitu, punya HP. Dulu nggak ada HP. Jadi pembelajarnya apa? Melalui surat menyurat. Contoh, paket modul gitu. Modul sekarang mahasiswa UT kan sudah menjadi satu paket gitu ya, menjadi buku materi pokok BMP. Nah, kalau dulu awal-awal itu hanya per kegiatan belajar. Jadi satu kegiatan belajar, modul satu kegiatan belajar, satu dikirim lewat surat gitu, lewat pos. Ya naik odong-odong dulu kan ya. Naik sepeda ontel, dikirim lewat kereta api, lewat armada darat, mungkin udara, itu. Bisa dibayangkan teman-teman. Ketika UT pertama kali didirikan, ketika mahasiswa UT pertama kali dengan menggunakan sarana surat menyurat. Sekarang tutor memberikan tugas, mahasiswa mengirimkan tugas, sekarang dikirimkan, sekarang dijawab, sekarang juga sudah sampai, sekarang juga jawabannya sudah sampai. Kalau dulu enggak, tutornya ada di Jakarta misalnya ya, mau mengirimkan tugas tutorial misalnya gitu, tugas mandiri, dikirim lewat pos, belum ada SMS waktu itu ya, kirim itu berapa, jadi dikirim tanggal 1 September mungkin bisa sampai di Papua. Kalau mahasiswanya di Papua bisa sampai 1 bulan atau bahkan lebih. Apalagi di pulau-pulau. Bisa Anda bayangkan bagaimana sistem pendidikan jarak di awal pendiriannya di Universitas Terbuka. Jadi kalau teman-teman punya kenalan lulusan UT jadul gitu ya, akan banyak mendapatkan ilmu betapa nyamannya, betapa enaknya sekarang mahasiswa UT sistem pendidikan jarak yang sudah masuk ke generasi sekian. Ya, itu dulu. Ini salah satu. Jadi korespondensi itu adalah generasi pertama pendidikan jarak jauh di Indonesia, di antaranya di Indonesia. Di dunia juga begitu. Ketika waktu itu belum ada teknologi informasi, komunikasi dan jaringan. Semuanya serba manual gitu ya, ditulis tangan, mungkin mesin ketik gitu ya, manual. Setelah itu dikirim, 1 bulan berikutnya baru nyampe. Bisa dibayangkan. Dari mahasiswa menjawab 1 bulan berikutnya, artinya ada jeda waktu. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa lebih. Dari tugas dikirimkan ke mahasiswa ke jawaban yang diberikan oleh mahasiswa kepada tutor gitu ya. Nah, generasi kedua multimedia based on print, audio and video teknologi. Di situ ada video, ada kaset gitu ya, ada radio dan segala macam gitu ya, ada kaset gitu ya. Mungkin mahasiswa sekarang sudah tidak ada. Oh, masih CD masih ada kan ya? Di beberapa bahan ajar kita mahasiswa UT itu ada multimedia. Misalnya komputer dan media pembelajaran untuk mahasiswa PG PAUD, atau yang bahasa gitu ya, itu ada bahan-bahan belajar suplemen yang merupakan kesatuan dari bahan ajar cetak. Itu ya, ini periode kedua multimedia. Jadi cetak masih digunakan gitu ya, tapi sudah dilengkapi dengan media-media lain, bisa cetak, CD, ada video, ada radio dan segala macam. Itu evolusi kedua pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, telelearning. Nah, telelearning itu video conference melalui radio. Nah, kata kuncinya itu adalah to provide opportunities for synchronous communication. Jadi komunikasi bersifat sinkronos. Jadi sinkronos itu kayak sekarang ini teman-teman ya. Jadi sinkronos langsung, saya ngomong, teman-teman langsung mendengarkan, teman-teman bertanya, saya langsung menjawab. Tetapi tidak menggunakan
internet. Kalau ini kan menggunakan internet ini. Kalau dulu tidak ada, jadi video biasa. Jadi video biasa menggunakan satelit gitu ya, menggunakan telkom, apalah segala macam, sehingga memungkinkan komunikasi di antara mahasiswa dengan tutor, mahasiswa dengan lembaga. Itu evolusi yang ketiga, tele-learning namanya. Based on application of communication technology to provide, kuncinya itu, to provide opportunities for synchronous communication. Jadi sudah dimungkinkan jarak jauh, tapi bisa serempak gitu pada waktu yang bersamaan walaupun tempatnya berbeda gitu ya. Nah, ini teman-teman, jadi kita sekarang mahasiswa UT, mahasiswa baru, mahasiswa UT yang lama juga sudah memasuki evolusi keempat dan kelima, pembelajaran fleksibel dan pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas. Kata kuncinya based on online delivery via internet. Ketika Internet of Things, segala sesuatunya sudah bisa dikoneksikan melalui internet, maka segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Jadi Anda beruntung berada di evolusi terakhir sementara ini teman-teman ya. Karena kita tidak tahu generasi berikutnya itu seperti apa misalnya ya. Kita lihat saja evolusi berikutnya. Jadi kita sekarang sudah berada di evolusi keempat dan kelima dari sistem pendidikan jarak jauh. Dan inilah yang sering disalahartikan oleh publik. Ya, karena kita hidup di zaman sekarang, maka dianggapnya pembelajaran online, pembelajaran daring itu identik dengan dengan pendidikan jarak jauh. Padahal pembelajaran online itu hanyalah merupakan salah satu modus dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Ini agar dipahami oleh kita semua, terutama oleh mahasiswa UT gitu ya. Nah, ini beberapa fakultas kita memiliki 43 program studi. Ya, diploma ada 3, S1 ada 31, S2 ada 7. S3 kita juga punya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, UT sudah menyediakan program S3. Program S3-nya itu Doktor Ilmu Manajemen, itu dibuka di Jember dan di Serang. Yang satunya itu administrasi publik yang dibuka di UT Surabaya dan UT Serang juga. Yang secara reguler gitu, ada modus webnya atau tatap muka. Tapi yang online dibuka untuk semua UT regional termasuk UT Jember gitu ya. Kita memiliki 4 fakultas gitu teman-teman ya. Jadi kita bukan hanya mengelola S1 PGSD, S1 PG PAUD sehingga dikesankan UT itu yang perguruan tingginya para guru gitu. Bukan ya. Karena memang yang paling besar jumlah mahasiswa kita untuk sementara itu adalah mahasiswa S1 PGSD dan PG PAUD, maka muncullah kesan persepsi bahwa UT itu untuk para guru. Tidak gitu ya. Kita memiliki 4 fakultas dan 43 program studi. Nah, ini proses pembelajaran yang akan Anda ikuti semua. Jadi Anda sudah mengikuti admisi, registrasi, baik itu online maupun offline gitu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman itu berada pada fase kedua dari proses pendidikan UT. OSMB dan pelatihan, mengenal UT dan PTJJ, merencanakan, mengelola. Jadi kita masuk di sini teman-teman ya. Nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan bekal, sudah siap menjadi mahasiswa, sudah menguasai keterampilan bagaimana merencanakan dan mengelola waktu belajar, bagaimana membaca dan merekam, bagaimana memanfaatkan fasilitas, sampai ke bagaimana menyiapkan diri menghadapi UAS, maka mahasiswa nanti akan mengikuti pembelajaran. Bisa belajar mandiri, bisa mengikuti tutorial bimbingan, bisa nanti terakhir evaluasi. Itu proses pembelajarannya ya. Nah, nanti teman-teman akan menjelaskan satu persatu. Dan terakhir, kalau teman-teman sudah bisa menyelesaikan studi dengan baik, akan mengikuti apa yang kita kenal dengan istilah wisuda. Itu ya teman-teman, ini proses teman-teman nanti yang akan dilalui dan pasti dilalui oleh setiap mahasiswa. Tidak mungkin mahasiswa setelah mengikuti OSMB pelatihan langsung sertifikasi, nggak bisa ya, harus mengikuti pembelajaran dulu, apakah itu mandiri, apakah itu melalui bimbingan, dan kemudian mengikuti evaluasi, baru setelah itu di wisuda. Sama dengan perguruan tinggi yang lain. Dan ini adalah proses belajar kita. Jadi teman-teman jangan lupa, salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh mahasiswa, salah satu keterampilan itu adalah keterampilan belajar mandiri. Belajar mandiri itu belajar setelah begitu mahasiswa melakukan registrasi awal, proses belajar sudah harus dimulai. Jangan menunggu tutorial. Nah, sehingga dengan demikian tutorial itu tidak menjadi tempat
bagi mahasiswa hanya untuk mendapatkan pencerahan dari dosen, tetapi di situ ada proses diskusi, tanya jawab dan segala macam, brainstorm dan segala macam. Itu ya. Jadi teman-teman yang sudah punya modul, baca modulnya, baik itu yang cetak maupun yang online nanti akan dijelaskan ya di sesi terakhir ya, sehingga teman-teman memiliki dua versi bahan ajar cetak dan bahan ajar online gitu ya. Jadi belajar mandiri sudah dimulai paling tidak sampai minggu keempat. Nah setelah itu insya Allah pada akhir ya Mak ya, akhir September kita sudah akan mulai proses tutorial gitu ya. Kalau yang online tuh mulai tanggal 28, jadi akhir September itu sudah mulai. Teman-teman sekarang belajar, sehingga nanti di tutorial tatap muka maupun online atau web, teman-teman sudah bisa diskusi, karena di situ ada forum diskusinya. Gitu ya teman-temannya. Jadi begitu selesai mengikuti PKBJJ, terakhir hari Kamis, teman-teman langsung bisa tancap gas untuk mulai melakukan proses belajar mandiri. Begitu selesai tutorial, nanti 8 sesi gitu ya, webnya juga 8 sesi, minggu ke-13 sampai terakhir teman-teman belajar lagi, belajar mandiri, melakukan resume gitu, merangkum, memantapkan apa yang sudah diperoleh selama proses belajar mandiri di awal dan proses belajar mandiri dengan bantuan tutorial gitu ya, sehingga nanti pada minggu 16 teman-teman sudah bisa mengikuti ujian dan insya Allah hasilnya akan baik. Jadi jangan berharap UT memberikan nilai, tidak. Jadi semuanya tergantung kepada bagaimana keteguhan, kesabaran Anda di dalam melakukan proses belajar mandiri. Ini fasilitas yang kita siapkan gitu ya oleh UT kepada mahasiswa. Jadi lengkap, banyak banget itu, ada bahan ajar digital, ada toko buku online, ada Swaka, ada fasilitas gratis MS 365, Office gitu, UT Radio, kita memiliki WiFi ID gitu. Teman-teman silakan yang mau mengakses WiFi ID harus datang ke UBJJ. Ya, harus datang ke UBJJ. Di UBJJ juga kita sudah siapkan WiFi ID Corner. Jadi ada kontak center, silakan. Ini beberapa fasilitas belajar yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk keperluan studi Anda di Universitas Terbuka. Ini wilayah kerja UT Jember, kita memiliki 7 kabupaten kota dari Probolinggo sampai ke Jember. Jumlah mahasiswa kita alhamdulillah sudah mencapai angka 11.020 per September. Saya ambil kemarin. Mahasiswa baru sekarang ini ada 2.205 termasuk pasca kayak kalau nggak salah ini ya. Jadi kita punya mahasiswa baru 2.205. Mahasiswa ongoing itu ada 8.815. Jadi total mahasiswa kita itu ada 11.000. Sementara mahasiswa UT secara nasional itu ada 344.304. Ya sudah 300.000. Tidak ada perguruan tinggi. Andai saja UT itu bukan pendidikan jarak jauh, bisa dibayangkan kampusnya seperti apa. Mungkin satu kabupaten itu habis untuk membangun kampus universitas terbuka yang bisa menampung 300.000. Apalagi nanti jumlah mahasiswa kita diharapkan dan bisa mencapai 1 juta, ya bukan satu kabupaten lagi gitu ya, mungkin 2 kabupaten atau bahkan 3, lengkap dengan fasilitas praktek-praktikumnya. Tapi karena kita sistem jarak jauh, maka dimungkinkan mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Kampus mahasiswa adalah di mana mahasiswa bisa terkoneksi dengan jaringan dan fasilitas belajar, di mana pada waktu itu mahasiswa mengikuti kegiatan belajar, itulah kampus UT. Gitu ya. Jadi kampus itu jangan dibayangkan sebagai sesuatu gedung, suatu bangunan yang berada di sebuah tempat tertentu, di mana di situ berkumpul mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan dan lain-lain. Tidak. Jadi kampus di era revolusi 4.0 industri itu dimanapun, yang penting kita bisa terkoneksi dengan pusat-pusat bantuan belajar. Itulah kampus kita. Jadi istilah yang keren itu, kalau dulu kampuslah yang mendatangi kita gitu ya. Kalau dulu kita yang datang ke kampus gitu ya, mahasiswa datang ke kampus, sekarang kampuslah yang mendatangi kita sampai ke rumah teman masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang saya jelaskan tadi, kita memiliki 3 sistem jaminan kualitas ICDE, kita memiliki ISO 9001:2015 dan kita juga memiliki akreditasi di BAN PT. Dan ini adalah bukti bahwa kita sudah disertifikasi, di mana kualitas kita sudah
sesuai dengan standar pengelolaan perguruan tinggi jarak jauh. Itu Prof. Ojat sebagai Rektor Universitas Terbuka pada tanggal 4 September 2020 menerima sertifikat ICDE, namanya itu Certificate of Completion, awarded to Universitas Terbuka bla 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 bla. Silakan itu di medsos itu banyak sudah, di portal UT-AJID juga sudah ada sertifikat itu, teman-teman bisa melihat dan mencetak sendiri sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan program kita, melaksanakan manajemen jarak jauh kita sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh Dunia. Yang sebelah kiri itu adalah Kepala Pusmintas, Pusat Jaminan Kualitas, yang menerima langsung dari dari Presiden ICDE, kemudian oleh beliau diserahkan ke Rektor bertepatan dengan hari jadi UT ke-36 tanggal 4 September 2020. Ini program beasiswa, jadi sama seperti perguruan tinggi lain, kita memiliki bidik misi. Dulu bidik misi ya, tapi sekarang diganti dengan istilah KIP kuliah. Kita juga memiliki CSR dari beberapa lembaga atau organisasi perbankan ataupun organisasi yang lain gitu ya. Kita menerima. Sekarang kalau tidak salah kita memiliki 100 mahasiswa baru. 2 mahasiswa baru kita melalui program KIP kuliah yang kita tempatkan di Banyuwangi dan Probolinggo, dan kita juga memiliki 2 kelas mahasiswa dari penerima CSR. Jadi tidak usah ragu-ragu. Loh, kalau gitu Pak, saya bisa nggak? Bisa. Untuk mahasiswa yang sekarang sudah aktif, semester 1 atau semester 2, semester 3, bisa mendapatkan beasiswa dari jalur yang lain. Jalur mahasiswa berprestasi, itu diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi kita yang berprestasi, baik itu bidang akademik maupun non-akademik, yang levelnya harus nasional dan internasional. Kalau yang internasional itu mereka akan mendapatkan beasiswa berupa pembebasan uang kuliah SPP selama 3 semester. Itu yang nasional itu 2 semester dan segala. Silakan mahasiswa berprestasi yang di tengah itu. Ada juga mahasiswa PPA, BPP, PA. Ini bagi mahasiswa yang berprestasi, ini langsung dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita juga banyak menerima, kalau tidak salah sekarang kita sudah memiliki 100 lebih mahasiswa penerima beasiswa PPA, BBP dan PPA. Prestasinya harus bagus teman-teman. Jadi kalau ingin mendapatkan beasiswa jangan hanya 2, sekian, tapi 3, sekian gitu ya. Syukur-syukur 3,5 ke atas. Nah, saya yakin bisa akan mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik. Yang terakhir adalah beasiswa yang diberikan oleh Ikatan Alumni Universitas Terbuka Jember. Insya Allah sampai sekarang itu ada 11 mahasiswa kita yang sekarang ongoing mendapatkan beasiswa dari Ikatan Alumni. Ini terakhir kegiatan kemahasiswaan. Silakan. Jadi kita tidak memiliki organisasi kemahasiswaan, tetapi kita memiliki memiliki kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ada seni tari, ada mengikuti lomba itu menulis karya ilmiah, ada paduan suara, ada gerakan pramuka, ada debat bahasa Inggris, ada kegiatan olahraga. Itu Mas dari Probolinggo itu, dia mendapatkan juara 1 Olimpiade Internasional. Ya, yang atas itu, Mas, apa lupa saya itu. Nah, yang olahraga itu, ya, dia juara internasional tuh, juara 1. Dia mendapatkan beasiswa pembebasan 3 semester. Silakan yang senang membuat vlog gitu ya, silakan. Kita ada lomba internal UT maupun lomba-lomba di tingkat nasional gitu. Silakan berkreativitas, silakan berkumpul dengan teman-teman yang memiliki bakat dan minat yang sama, sehingga kalian bisa berprestasi dan salurkan prestasi Anda ke berbagai kegiatan kemahasiswaan yang kita siapkan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana Universitas Terbuka. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kalian semua dan bisa mengenal lebih jauh tentang Universitas Terbuka dan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Demikian saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Titus.